Hai, minasan konnichiwa. Kembali lagi ke mata kuliah Japanese in Use. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua baik. Hari ini kita akan membahas tema machi atau kota, ya. Eh, Terutama kita akan membahas mengenai bagaimana kalian bepergian di dalam kota, ya. Jadi kalian pergi menggunakan apa? Bagaimana kalian bepergian dari satu tempat ke tempat yang lain, atau posisi suatu tempat, itu yang akan kita bahas hari ini. Oke, mari kita masuk ke dalam bahan kita hari ini. So, let's go. Nah, sekarang kita akan membaca pembicaraan antara Risa-san dan Hose-san, ya. Risa-san menanyakan bagaimana Hose-san pergi dari rumah menuju ke kantornya. Coba kita dengarkan. 家から会社までどうやって行きますか？私は緑駅までバスで行きます。そして桜駅まで電車で行きます。そうですか。桜駅から会社までどうやって行きますか？歩いて行きます。 Oke. Nah, di sini ada beberapa partikel yang mungkin kalian sudah familiar, ada juga yang belum, ya. Pertama, uchi kara kaisha made, ya. Dulu kita pernah belajar untuk mengungkapkan dari jam berapa sampai jam berapa kita menggunakan kata nani nani kara nani nani made. Nah, sekarang kita bisa memakai ternyata bentuk tersebut untuk bicara mengenai dari satu tempat ke tempat yang lain, ya. Di contoh ini kita bicara dari rumah ke perusahaan, ya, dari rumah ke perusahaan. Bagaimana perginya? Kemudian Hose-san menjawab, Midori eki made bus de ikimasu. Saya sampai stasiun Midori itu pergi menggunakan bus. Soshite Sakura eki made densha de ikimasu. Jadi ada dua moda transportasi yang dia gunakan. Dari rumahnya sampai stasiun Midori dia menggunakan bus. Dari stasiun Midori sampai stasiun Sakura dia menggunakan kereta. Dan terakhir, Sakura eki kara kaisha made doyatte ikimasu ka? Ya, dari stasiun Sakura sampai perusahaannya kamu naik apa lagi? Terakhir dijawab, aruite ikimasu. Saya berjalan kaki. Coba kita lihat bentuk-bentuknya, ya. Pertama, nani nani kara, ya. Nani nani kara nani nani made, ya. Saya pergi dari. Watashi wa daigaku kara ikimasu. Saya pergi dari universitas. Watashi wa gakkou made ikimasu. Saya pergi sampai sekolah, ya. Kemudian terakhir kalian juga bisa menggunakan nani nani de, yang berarti saya pergi menggunakan, ya, bus de ikimasu, pergi menggunakan bus. Bike de ikimasu, saya pergi menggunakan motor, ya. Itu merupakan hal-hal yang perlu kalian perhatikan, ya. Jadi nani nani kara, nani nani made, dan nani nani de. Nah, ada satu kata lagi, aruite ikimasu. Ya, aruite ikimasu. Kata apa ini? Ya, aruite ikimasu itu dari kata arukimasu, atau kata dasarnya adalah aruku yang kemudian berubah ke dalam bentuk T menjadi aruite. Ya, artinya berjalan kaki. Jadi kalau misalnya D itu menggunakan sesuatu, ya, moda transportasi tertentu seperti mobil, taksi, kereta, dan lain sebagainya. Tapi kalau berjalan kaki, kita tidak bilang ashi de ikimasu, bukan, tapi kita bilang aruite ikimasu. Ya, aruite ikimasu, saya berjalan kaki sampai ke kantor. Ya, jadi itu. Sementara kalau misalnya kita mau bertanya gimana perginya, berarti kita bilang doyatte ikimasu ka, doyatte ikimasu ka. Ya. Nah, itu penjelasan saya untuk materi
ini ya, percakapan ini. Coba kita lihat contoh-contoh kalimat apa sih yang bisa kita buat ya. 大学までバイクタクシーで行きます. Saya pergi ke universitas menggunakan bike taksi. Bike taksi apa ya? Taksi bike, ojek online gitu ya. Kita gunakannya istilah bike taksi ya. Kemudian Palmerah Eki made densha de ikimasu. Sampai stasiun Palmerah saya pergi menggunakan kereta ya. Kalau misalnya ada yang di Jakarta mau ke Binus, mungkin udah tahu ya, stasiun terdekat, stasiun KRL terdekat di dekat Binus adalah stasiun Palmerah ya. Jadi kita bilang Palmerah Eki made densha de ikimasu ya. Atau yang menggunakan busway, kita bisa bilang seperti ini ya. Sleepy bus stay made bus stay ikimasu. Sampai Sleepy, saya pergi menggunakan bus. Ya. Nah, itu contoh-contoh bagaimana kalian mengungkapkan cara kalian pergi ke satu tempat tertentu. Ya, masih banyak contoh-contoh kalimat yang bisa kalian gunakan. Misalnya kalian pergi ke sekolah menggunakan apa, kalian pergi ke airport menggunakan apa, ya. Kalian bisa explore di sini, silahkan coba. Nanti kita akan coba di kelas bagaimana sih cara mengungkapkan hal ini. Oke, kita lanjutkan ke percakapan berikutnya. Oke, nah kita masuk ke percakapan kedua ya. Percakapan ini antara Tanaka-san dan Kara-san ya. Coba kita dengarkan di sini Tanaka-san bertanya kepada Kara-san mengenai bagaimana dia pergi dari rumahnya ke kota. Kita dengarkan. 家から町までどうやって行きますか？私は緑駅で地下鉄に乗ります。どこで降りますか？宮古駅で降ります。そうですか。 Nah, di sini kita ada dua kata baru yang perlu kalian ingat ya. Ada kata kerja norimas dan kata kerja orimas ya. Norimas berarti naik, sementara orimas berarti turun. Wah, kata apa lagi nih ya? Nah, norimas dan orimas ini merupakan istilah yang digunakan kalau misalnya kalian naik sebuah kendaraan umum tertentu, kalian naik di mana, turun di mana, gitu ya. Kalau misalnya mungkin yang naik kendaraan umum seperti KRL ngerti ya, saya pergi dari stasiun Tebet turun di stasiun Universitas Indonesia, atau mungkin saya bilang saya naik busway dari stasiun halte busway Podomoro sampai ke halte busway Sleepy ya. Itu bagaimana cara kalian mengungkapkan dalam bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara mengungkapkan hal tersebut dalam bahasa Jepang ya. Uchi kara machi made do yatte ikimasu ka? Dari rumah sampai ke kota kamu pergi menggunakan apa? Watashi wa Midori Eki made chikatetsu ni norimasu. Ya, saya dari sampai stasiun Midori, saya di stasiun Midori itu pergi menggunakan chikatetsu. Chikatetsu artinya kereta bawah tanah. Ya. Mungkin kalau di kita bisa bilang MRT, tapi kan MRT nggak selalu di bawah tanah ya. Memang istilah-istilah yang berbeda ya, karena di Jepang sendiri mereka membedakan antara kereta yang ada di atas dan kereta yang berada di jauh di bawah tanah ya. Istilahnya densha dan chikatetsu ya. Nah, kemudian watashi wa Midori Eki de chikatetsu ni norimasu. Doko de orimasu ka? Kamu turun di mana? Miyako Eki de orimasu. Ya, saya turun di stasiun Miyako. So desu ka. Ya. Nah, kita coba lihat, perhatikan bentuk seperti apa sih ya. Kita coba lihat ya, naik atau turun sebuah kendaraan. Nani-nani de ya. Nani-nani ni norimasu. Nani-nani de, nani-nani no orimasu. Ya, D di sini menyatakan tempat. Ya, jadi kalau misalnya saya bilang Indonesia Dayaku ya, di Universitas Indonesia.
densha ni norimasu. Saya naik kereta. Saya naik kereta di stasiun Universitas Indonesia. Ya. Atau saya bilang binusu de taksi o orimasu. Ya. Saya turun dari taksi di binus. Gitu ya. Itu hal-hal yang bisa kita sebutkan. Nah, perhatikan di sini ada dua kata yang berbeda ya. Sementara norimas itu menggunakan kata ni, ya, norimas, nani ni norimas. Sementara untuk kata orimas itu menggunakan o norimas, ya. Jadi jangan terbalik, mana yang menggunakan ni, mana yang menggunakan o, ya. Perhatikan baik-baik, ya. Ya, contoh ya. Kita bisa lihat misalnya Bogor eki de densha ni norimasu. Bogor eki de densha ni norimasu. Saya naik kereta di stasiun Bogor. Ya. Yang lain lagi Podomoro basu de bus ni norimasu. Saya naik bus di halte Podomoro. Kemudian Universitas Indonesia eki de densha o orimasu. Saya turun di stasiun Universitas Indonesia. Ya. Kemudian Sudirman eki de Chikatetsu o orimasu. Saya turun di stasiun stasiun kereta bawah tanah Sudirman. Ya. Itu hal-hal yang bisa kalian gunakan. Coba kalian ingat-ingat lagi, kalian pernah naik kendaraan umum apa, pernah naik dari mana ke mana. Nah, coba kalian praktekkan gimana sih cara ngomongnya. Mudah-mudahan kalian bisa ikutin ya. Coba kita praktekin nanti di kelas, nanti saya punya beberapa latihan untuk itu. Oke, kita lanjutin ke percakapan terakhir kita untuk subbab ini. Oke. Untuk percakapan terakhir kita di subbab ini pembicaraan antara Choi-san dan orang hotel ya, Hotel Nohito. Di sini Choi-san bertanya, bagaimana sih cara pergi ke satu tempat hotel tertentu, dari hotel ke Choi-san bertanya bagaimana cara pergi dari hotel ke airport ya. Kita dengarkan bagaimana sih cara bertanya dan bagaimana cara menyarankan yang paling penting pergi ke satu tempat dengan menggunakan dan alasannya apa. ここから空港までどうやって行きますか？空港は電車がいいですよ。早いですから。そうですか。どうもありがとうございます。 Pembicaraan antara Choi-san dan Hotel Nohito ya. Seperti tadi saya sebutkan, menanyakan dari hotel itu sampai ke airport bagaimana sih cara yang paling baik gitu ya. Koko kara kuko made do yatte ikimasu ka, bagaimana perginya ya. Kemudian dijawab di sini, kuko wa densha de ii desu yo, densha ga ii desu yo. Kalau pergi ke airport itu sebaiknya menggunakan kereta ya. Hayai desu kara, karena menggunakan kereta itu cepat ya. Nah di sini ya, nani nani ga ii desu, nani nani ga ii desu, karena nani nani desu kara ya. Karena kenapa kalian disebutin misalnya gitu ya, saya mau bilang dari Pinus sampai ke airport itu lebih cepat menggunakan taksi, maka saya akan bilang Pinus kara kuko made taksi ga ii desu yo, hayai desu kara ya. Atau saya mau bilang lebih murah ya, menggunakan bus, Pinus kara kuko made bus ga ii desu yo, yasui desu kara. Itu contoh-contoh kalimat. Coba kita lihat contoh kalimat ya. Coba kita lihat pola kalimatnya terlebih dahulu ya. Nah, nani nani ga ii desu, nani nani ga ii desu. Mana yang lebih baik? Misalnya saya bilang taksi lebih baik, taksi ga ii desu. Atau saya mau bilang mobil
saya bilang kereta lebih baik, densha ga ii desu. Atau saya bilang lebih cepat naik ojek online, gitu. Baik ke taksi ga ii desu. Ya. Kenapanya? Apakah lebih murah? Yasui desu kara. Lebih cepat, hayai desu kara. Mudah, gampang gitu ya. Benri desu kara. Ya. Coba kita lihat contoh-contoh kalimat yang bisa kita bikin. Ya. Pertama, saya contohkan di sini dari Jakarta kara Bandung made shuttle bus ga ii desu yo. Benri desu kara. Dari Jakarta ke Bandung itu lebih baik menggunakan shuttle bus. Ya. Kenapa? Karena mudah, ya. Kalian tinggal sampai naik ke travel dan sampai di Bandung. Ya. Tidak perlu melakukan hal-hal yang lain, gitu ya. Kemudian, Binus kara kuko made taksi ga ii desu yo. Hayai desu kara. Dari Binus sampai ke airport itu lebih baik menggunakan taksi karena lebih cepat. Ya, terakhir, Sudirman Eki kara Japan Foundation made bus ga ii desu yo. Yasui desu kara. Dari stasiun Sudirman sampai Japan Foundation itu lebih baik menggunakan bus, gitu ya. Kenapa? Karena yasui, karena murah menggunakan bus. Jadi silahkan kalian pikirkan, kalau misalnya kalian mau menyarankan pergi dari mana ke mana, misalnya dari rumah kalian ke mall terdekat, itu lebih baik pakai apa gitu ya. Coba kalian pikirkan bagaimana cara mengungkapkannya. Kalian bisa eksperimen dengan ini, silakan, karena ini dalam kehidupan keseharian kalian. Berikan contohnya, dan nanti kita akan praktekkan di kelas gimana sih cara mengungkapkan hal tersebut. Oke, ya, demikian untuk subbab do yatte ikimasu ka? Bagaimana? Semoga kalian bisa mengerti dengan penjelasan ini, dan kita akan jumpa lagi di subbab berikutnya.